Novel Raja Tertinggi, Bab 2341. Pada akhirnya, ada kurang dari 100 orang yang berhasil melewati gerbang 5 ekstremitas dan gerbang Dao Surgawi. Raja Klan Naga yang duduk di depannya tersenyum, bagus, aku tidak menyangka bahwa level pertama melenyapkan begitu banyak orang. Selanjutnya, silakan berjalan ke tablet kuis satu persatu untuk menguji berapa kali kekuatan Dharma Anda yang ditingkatkan adalah Dharma asli, dan siapapun yang meningkatkan Dharma dengan lebih banyak adalah tempat pertama. Mulai dari sisi ini, orang pertama berjalan dan menyerang batu prasasti kuis di depannya. Boom! Batu tablet kuis bergetar, memancarkan riak kekuatan melingkar. Salah satu ahli klan naga yang berspesialisasi dalam perekaman berkata, nomor 1, 25 kali. Begitu saja, satu demi satu. Ada yang ke-10, itu adalah putra Kaisar Abadi, Nian King. Putra Kaisar Abadi Nianxing berkata, saya tidak ingin mengukur, dan saya tidak pergi untuk meningkatkan sihir omong kosong apapun. Satu kata, catat saya 10.000 kali lipat. Putra Kaisar Abadi sangat menarik, dia bahkan tidak menempatkan Raja Naga, Dewa Perang Tiga Mata dan Hakim lainnya di matanya. Dia baru saja memasuki istana ini dan tidak merusak perlindungan itu. Dia mengandalkan miliknya. Identitas untuk masuk. Ini. Raja Ras Naga sangat tertekan dan bertanya, Pangeran Nianxing, ambil saja pengukuran acak. Semua orang seperti ini. Jangan membuatnya istimewa. Maaf, kataku, duel sihir yang luar biasa, aku bahkan tidak repot-repot mengupgrade-nya. Kata Nian King. Lalu apa yang kamu lakukan di tahun sebelumnya? Tanya Dewa Perang Tulang Naga. Dewa Perang Tulang Naga ini, dia juga dari klan naga. Nian King berkata, sementara semua orang meningkatkan sihir omong kosong, aku pergi ke suku nagamu untuk menjemput beberapa wanita. Apa, ada masalah dengan itu? Yang berani. Dewa Perang Tulang Naga membawa ketidaksenangan di dalam, jika bukan dengan statusnya, dia akan mencabik-cabik orang ini sejak lama. Baiklah, pangeran ini tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian. Beri aku 10.000 kali lebih banyak kredit seolah-olah Dharma saya yang ditingkatkan 10.000 kali lebih kuat dari Dharma asli. Raja Naga berkata dengan malu, tapi tidak ada yang bisa meningkatkan lebih dari 10.000 kali dalam setahun. Itulah mengapa aku membiarkan kalian mencatat 10.000 kali. Jadi aku nomor 1, kan? Raja Klan Naga harus berkata kepada pemegang rekor, rekam 10.000 kali untuk Pangeran Nian King. Ya, Nian King mendengus bangga, melirik yang lain di tempat kejadian, dan berkata, sekelompok burung konyol, masih cukup bodoh untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan menantu. Tahukah Anda bahwa akhirnya adalah sudah ditentukan sebelumnya? Hahaha. Setelah mendengar itu, Raja Naga dan yang lainnya sangat tertekan. Dewa Perang Tiga Mata berkata, Raja Naga, apakah masih perlu untuk melanjutkan? Ini. Dewa Perang Ling Surgawi juga berkata, jika akhir sudah ditentukan sebelumnya dan Anda tidak berani menyinggung Kaisar Abadi, maka memang tidak perlu melanjutkan. Benar saja, orang-orang di tempat kejadian yang datang untuk berpartisipasi dalam kontes pemilihan menantu berteriak, saya akan mundur dan pergi. Aku juga berhenti. Aku tidak sedang bermain. Apakah ini permainan di wajah kita? Setahun waktuku terbuang sia-sia. Hampir 100 peserta di tempat kejadian semuanya berjalan pergi. Raja Klan Naga tidak pandai menyuruh mereka untuk tidak pergi karena, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Ming Cheng dan Omi berdiri di sana dalam keadaan konyol. Ming Cheng berkata, Omi, akankah kita berdua pergi juga? Hampir semua dari mereka telah keluar dari perlombaan. Akhir ini sudah diinternalisasi, apa gunanya berpartisipasi? Omi tertekan, kami telah bekerja keras selama setahun untuk meningkatkan duel sihir itu, dan sebagai hasilnya, kami bahkan tidak memiliki kuis jadi mengapa kita tidak setidaknya kuis sebelum kita pergi? Itu benar, aku juga ingin melihatnya. Berapa kali saya meningkatkan teknik Dao Surgawi dari aslinya? Bagus. Ming Cheng segera berkata, Raja Naga Senior, saya berencana untuk mundur dari kompetisi, tetapi sebelum saya pergi, saya ingin menguji berapa kali Dharma saya yang ditingkatkan, setidaknya izinkan saya memiliki penjelasan untuk tahun kerja keras, apakah itu baik-baik saja? Jadilah tamuku. Raja Klan Naga menganggukkan kepalanya. Ming Cheng berjalan dan segera menyerang tablet kuis. 11 kali, kata orang yang merekam di sebelahnya. Aku pergi, sangat rendah. Ming Cheng merasa sangat malu, aku seharusnya tahu lebih baik daripada bertanya dan pergi begitu saja. Omi, giliranmu. Omi berjalan. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula ini, dan beberapa peserta yang belum pergi ingin kuis. Minumlah. Omi berteriak menunjukkan 5 pedang tertinggi miliknya yang telah ditingkatkan. Bas, riak kekuatan dipancarkan ke seluruh aula utama. Dewa Perang Tiga Mata, Dewa Perang Tulang Naga, Dewa Perang Tianling, Raja Naga dan yang lainnya yang awalnya berbicara juga tiba-tiba dikejutkan oleh riak kekuatan yang begitu kuat. Beberapa dewa perang yang mereka miliki sibuk menoleh untuk melihat dan melihat seorang pemuda tampan. Tetapi tentu saja, Dewa Perang Tiga Mata dan Dewa Perang Langit Ling sudah mengenal Omi. Pria yang merekam di sebelah tablet kuis gemetar kaget. 390.000 kali. Surga, surga. 5 pedang tertingginya yang ditingkatkan 390.000 kali lebih kuat daripada yang asli. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria yang merekam itu, orang-orang tergagap kaget.
Di meja juri depan, Raja Naga, Tiga Mata, Tulang Naga, Tianling, dan lainnya segera berdiri. Omi tersenyum saat mengetahui penggandanya, dan mampu menjelaskan kerja kerasnya selama setahun. Omi bertepuk tangan dan berkata kepada Ming Cheng yang terkejut di samping, "Baiklah, kita juga bisa mundur dari kompetisi, ayo pergi." Ming Cheng tergagap, "Kakak Tang, apakah kamu tidak tahu berapa kali kamu?" "Oh, hanya diharapkan, hanya tidak yakin berapa tepatnya, 390.000 kali, hehe, lumayan." Omi berjalan keluar. Pada saat ini, ada teriakan, "Tunggu." Orang yang berteriak adalah Raja Klan Naga. Raja Klan Naga berencana, begitu saja, mengakhirinya karena dia masih tidak ingin menyinggung Kaisar Abadi dan hanya bisa menahan rasa sakit karena menikahi cucunya dengan Nian King. Selain itu, semua peserta di adegan hampir pergi. Namun, tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan tiba-tiba muncul entah dari mana dan meningkatkan duel sihir biasa yang asli menjadi 390.000 kali rahasia yang sangat mendalam. Orang ini harus menjadi bakat ilahi yang tak tertandingi. Karena ini adalah bakat ilahi, dia harus mempertimbangkan kembali apakah layak menyinggung Kaisar Abadi untuk bakat ilahi ini. Hasil pertimbangannya adalah bahwa itu sangat berharga. Omi berbalik dan berkata, "Apakah Raja Naga Senior memanggilku?" "Ya, siapa namamu?" "Omi Senior." "Omi, duel ajaib yang baru saja kamu tingkatkan tahun ini." "Ya, kurasa, saat ini, tidak ada orang lain di dunia ini selain aku. Sejak aku keluar dari perlombaan, kurasa tidak perlu bagiku untuk memberi naga dharmaku." "Aku tidak bermaksud begitu. Aku bertanya, apakah kamu benar-benar meningkatkan tahun ini?" "Ya." Pada saat ini, Dewa Perang Tianling sedang sibuk berkata, "Raja Naga, sejujurnya, pria ini adalah pacar cucuku ah." Raja Naga terkejut. Mengapa Dewa Perang Ling Surgawi tiba-tiba turun tangan? Mungkinkah dia juga memperhatikan Omi? 2342. Pada saat ini, Dewa Perang Tianling berkata dalam hati, "Saya tidak menyangka bahwa Omi berada di luar imajinasi saya. Tidak, saya tidak bisa membiarkan dia menjadi menantu Raja Naga dengan mengatakan apapun." Raja Naga berkata, "Tianling, apa maksudmu dengan itu?" "Haha, kakak Raja Naga, aku benar-benar tidak berbohong padamu, anak ini. Dia tidur dengan cucuku sebelumnya. Aku mencarinya untuk kembali dan menikahi cucuku. Aku tidak berharap dia datang ke sini." Raja Naga mendengus Tianling. "Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak mengatakannya cepat atau lambat? Kamu melihat potensinya dan ingin mencurinya dariku." "Kakak Raja Naga, bagaimana saya bisa melakukan itu? Alasan mengapa saya tidak mengatakannya sekarang adalah karena saya pikir dia pasti tidak akan menjadi menantu cucu perempuan Anda. Anda pasti akan memilih Pangeran Nian King. Jadi saya tidak harus mengatakannya di depan umum. Itu juga cara untuk memberikan wajah Omi dan tidak mempermalukannya di depan umum." Klan Naga mendengus, "Aku tidak percaya itu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Omi sendiri apakah dia pernah tidur dengan cucuku sebelumnya." Dewa Perang Tianling tertawa dan menatap Omi. Dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang ini. Tetapi hari ini, dia mengatakannya. Yang berarti masalah ini akan segera menyebar ke seluruh dunia abadi. Dan kemudian, semua orang akan tahu bahwa cucunya, Leng Guolwei, melakukan itu dengan Omi. Dewa Perang Tianling berkata kepada Omi, "Omi, katakan apa adanya. Nagaku, tidak ada yang bisa mengancammu. Katakan padaku dengan jujur, apakah ada hal seperti itu?" Omi menganggukkan kepalanya tanpa ragu. Dewa Perang Tianling tidak berbohong. "Aku memang memiliki kejadian yang tidak beralasan dengan cucunya Leng Guiyue. Namun, itu juga bukan keinginanku, itu juga disebabkan oleh dia yang mengambilnya sendiri. Untuk membius saya dan Leng Guiyue, kata-kata di atas, setiap kata adalah benar. Dan saya tidak ingin menyinggung kedua senior, jadi saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya." Dewa Perang Tianling, "Omi, kata-kata tidak bisa diucapkan seperti ini. Anggur yang saya undang untuk Anda minum hari itu adalah anggur tonik yang hebat. Anda sendiri yang tidak tahan, itu sebabnya Anda mengambil cucu perempuan saya itu. Bagaimana ini bisa dikatakan bahwa saya membiusnya?" Omi berkata, "Saya hanya mengatakan yang sebenarnya, tetapi saya tidak menyangkal bahwa saya telah menghina kepolosan Leng Lonemun. Kalau begitu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan." Omi hendak mengatakan sesuatu, tapi Raja Naga sibuk berkata, "Tianling, ini salahmu, Omi tidak harus bertanggung jawab dalam situasi ini." "Kakak Raja Naga, apa maksudmu?" "Maksudku, Omi, aku sudah memutuskan bahwa dia adalah menantu perempuanku. Kamu tidak takut menyinggung Kaisar Abadi? Pergi, sakiti Kaisar Abadi dengan tidak menikahi cucumu dengan Nian King." "Apakah Kaisar Abadi begitu picik? Ini adalah kebebasanku. Apa hak Kaisar Abadi untuk ikut campur?" Selain itu, Omi menang dengan kekuatan. Kaisar Abadi tidak memiliki apa-apa untuk mengatakan. Dewa Perang Tianling berkata, "Omi, aku tidak terlalu peduli padamu. Kamu harus segera kembali bersamaku. Jika kamu tidak kembali dan menikahi cucuku, reputasinya akan hancur." Raja Naga berkata, "Omi, tidak perlu memperhatikannya. Cucuku, Aobao, sama sekali tidak lebih buruk dari cucunya. Kamu dapat mengadakan pernikahanmu malam ini. Dan pedang naga itu milikmu juga." "Omi, aku tidak bercanda denganmu. Kembalilah bersamaku dan menikahlah," kata Dewa Perang Tianling.
Raja Naga dan Dewa Perang Tianling, sepertinya mereka akan bertarung. Omi berteriak, kalian semua berhenti. Yang saya, Omi, ingin nikahi adalah urusan saya, bukan giliran Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Dan BSP, Dewa Perang Tianling berkata, kalau begitu, bagaimana dengan cucuku? Katamu. Raja Naga juga berkata, saya sudah mengatakan bahwa cucu perempuan saya akan menikahi Anda. Jadi dengan kata-kata saya telah menyinggung Kaisar Abadi, sehingga Anda dapat melihat apa yang dapat Anda lakukan. Omi berkata, karena kalian semua menginginkanku, maka aku bisa membuat syarat, kan? Ya, selain memberimu pedang naga, apalagi yang kamu butuhkan dari klan nagaku, jangan ragu untuk mengatakannya. Kata Raja Naga. Dewa Perang Ling Surgawi juga sibuk berkata, klan Lengku, ada beberapa yang bisa kuberikan padamu, jadi katakan saja. Omi berkata, baiklah, siapapun yang bisa memberiku 100 tetes Hong Mengki, aku akan menjadi menantu perempuannya. Apa? 100 tetes Hong Mengki? Ya, apakah ada masalah? Raja Naga berpikir sejenak dan berkata, aku bisa memberimu 100 tetes Hong Mengki, tapi... Tidak ada tapi, minimal 100 tetes Hong Mengki. Dewa Perang Tianling segera mengeluarkan sebuah botol besar dan berkata, ini berisi 100 tetes Hong Mengki, jika kamu kembali bersamaku, aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Ah, Omi kaget, sangat segar. Raja Naga berkata dengan cemas, Omi, saya tidak mengatakan saya tidak akan memberikannya. Saya juga dapat memberi Anda 100 tetes Hong Mengki, tetapi, saya perlu diberi waktu 1 hari untuk mempersiapkannya. Selain itu, saya akan memberi Anda pedang Genosis Naga seperti biasa, jadi Anda harus dapat melihat sekilas istilah siapa yang murah hati. Tidak lebih dari itu, 100 tetes Hong Mengki saya akan ditunda selama sehari. Tapi Anda bisa mendapatkan pedang Genosis Naga ekstra, dan jika Anda memilih Tianling, dia tidak akan bisa memberi Anda senjata ilahi tertinggi. Kecuali, dia bersedia memberi Anda satu-satunya prajurit ilahi yang punah yang ia gunakan sendiri. Hahaha. King tertawa, merasa bahwa keuntungannya terlalu jelas. Mari kita lihat bagaimana lagi Dewa Perang Tianling akan bertarung dengannya. Pada saat ini, Dewa Perang Ling Ling berkata, Omi, meskipun aku tidak bisa memberimu prajurit ilahi tertinggi, kamu telah mencemari kemurnian cucuku, jika kamu seorang pria, kamu harus bertanggung jawab. Dan cucu Raja Naga, kamu bahkan tidak tahu seperti apa dia. Mengapa kamu memilih wanita yang bahkan tidak tahu seperti apa dia untuk menjadi istrimu? Cucuku Lonemun, dia cantik sekarang. Sosoknya, kamu pernah melihatnya. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar pintu besar istana. Siapa bilang Omi bahkan tidak tahu seperti apa rupaku? Semua orang berhenti untuk melihat ke pintu dan melihat seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi masuk. Omi kaget saat melihat wanita itu, Cheng Yu. Omi tidak akan pernah bisa mengenali kesalahannya, hanya saja pakaiannya benar-benar berbeda, pakaian putri yang sangat khusyuk dan bermartabat saat ini, sedangkan sebelumnya itu adalah pakaian gaya biasa yang lebih kasual. Cheng Yu, kenapa kamu? Tanya Omi. Dewa Perang Tiga Mata terkejut ketika dia melihat Cheng Yu, dia tidak menyangka bahwa Cheng Yu dari tim pertempuran Serigala Langitnya adalah cucu dari Raja Naga. Cheng Yu berjalan ke arah Omi dan tersenyum, pemimpin tim, saya minta maaf, saya tidak bermaksud menyembunyikannya, saya awalnya ingin memberi Anda kejutan. Dan juga, saya dengan hati-hati merancang kompetisi pemilihan menantu. Berdasarkan kekuatanmu. Sial, tidak heran kenapa rasanya seperti disiapkan khusus untukku. Omi tertawa. Cheng Yu memberanikan diri untuk berkata, Omi, kau tahu, aku sudah lama mencintaimu. Dan aku sangat berharap bisa menjadi wanitamu, agar aku bisa mewujudkan mimpi ini, oke. Naru, tapi, Omi, aku pasti akan menjadi istri dan ibumu yang baik, percayalah padaku. 2343. Raja Naga tertawa dan berkata, Tianling, dengar itu, cucuku dan Omi, sudah lama saling kenal, kamu lebih baik tidak membuangnya. Tianling mendengus, aku tidak terlalu peduli, cucuku sudah menjadi miliknya, dia harus bertanggung jawab. Itu ulahmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan menantu cucuku, Omi. Sun menantu ibumu, kapan Don Omi berjanji padamu? Lagi pula aku sudah memutuskan. Raja Naga, jangan membuat masalah, aku sudah lama bertahan denganmu. Leng Tianling, jangan sombong juga, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu ketika aku sudah tua, aku tidak percaya aku akan membiarkan keponakanku, Dragonborn, mengalahkanmu semua. Tempat, Dewa Perang Tulang Naga di sisi lain sibuk menasihati, Paman, Dewa Perang Tianling, kalian semua tidak seperti ini. Raja Naga berkata, aku tidak terlalu peduli, masalah ini hari ini, itu jelas salahnya, bagaimana orang bisa merebut menantu perempuan seseorang di kontes pemilihan menantu orang lain, itu benar-benar keterlaluan. Tianling meraung, Raja Naga, kamu hanya main-main, jangan membuatku menghancurkan istana nagamu. Kamu berani, apakah kamu percaya bahwa aku akan memusnahkan klan Lengmu? Sungguh, baru beberapa tahun sejak ia berkuasa, dan sekarang kamu berani mengaduk-aduk wilayah klan nagaku. Kamu punya nyali untuk mengatakan itu lagi. Katakan saja, terserah, merumput kamu. Detik berikutnya, ledakan, terdengar dan seluruh istana meledak seperti bom atom yang dijatuhkan. Omi dengan cepat menarik Cheng Yu dan berlari. Lari.
Semua orang bergegas untuk lari, dan dua orang level Dewa Perang bertarung. Omi sendiri tidak percaya bahwa Raja Naga benar-benar bertarung dengan Leng Tianling karena mereka berdua ingin memperjuangkannya menjadi menantu perempuan mereka. Ini bagus dan tidak ada yang tahu apa konsekuensinya, tetapi jelas bahwa mereka berkelahi, dan saya khawatir 100 tetes Hong Mengqi yang diinginkan Omi hilang. Wow! Seluruh permukaan air laut Cina Timur terbalik, menunjukkan betapa sengitnya pertempuran dua orang di dasar laut. Dewa Perang Tiga Mata mundur ke permukaan laut pada kesempatan pertama. Dewa Perang Tiga Mata tidak terlalu peduli apalagi pergi untuk membujuk pertarungan jika itu membakar mereka. Omi juga dengan cepat mundur ke permukaan laut. Tentu saja, orang-orang yang mundur ke permukaan laut seperti Omi, tidak ada 100.000 atau 99.000. Banyak dari mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, dan masih bingung ketika mereka mundur ke permukaan laut. Ming Cheng juga mundur dengan wajah abu-abu, tetapi dia tidak begitu santai dan dibiarkan berantakan setelah pertempuran di dasar laut. Ming Cheng, bagaimana kabarmu? Tidak apa-apa, sial, pertarungan bawah air itu begitu intens, aku hampir tidak mati karena ombak. Ming Cheng berkata begitu dia meludahkan air laut ke dalam mulutnya. Cheng Yu dengan cemas berkata, bagaimana ini bisa terjadi apa yang tidak bisa kita diskusikan dengan baik, kakek saya tidak akan mendapat masalah Ming Cheng berkata, jangan khawatir, kakekmu setidaknya adalah Raja Ras Naga, apalagi, di dasar laut pamanmu Dewa Perang Tulang Naga juga ada di sana, dua orang untuk melawan Dewa Perang Tianling sendirian. Bahkan jika akan ada kecelakaan, saya khawatir Dewa Perang Tianling akan menjadi yang pertama mengalami kecelakaan. Oh, itu bagus. Cheng Yu santai. Namun, Omi cukup tertekan. Hal ini sepenuhnya disebabkan karena dia yang membiarkannya berkreasi, sehingga mereka melihat potensi masa depan dalam diri Omi, maka dari itu mereka berjuang untuknya. Dalam semua keadilan, karakter Dewa Perang Tianling masih baik-baik saja, setidaknya tidak pernah merasa kasihan pada Omi apapun, kecuali untuk merancang anggur yang dibius. Jika Dewa Perang Tianling dibunuh oleh dua paman dan keponakan Long Wang, maka dosa Omi adalah hebat. Keluarga Leng adalah kekuatan baru yang muncul, jadi kekuatan semacam ini memiliki penyakit umum, yaitu, kekuatan tunggal terkuat, yaitu, seluruh keluarga Leng. Semua mengandalkan Leng Tianling saja untuk mendukung, jika Leng Tianling meninggal, lalu keluarga Leng jatuh dengan cepat. Dan klan naga berbeda, bahkan jika Raja Klan Naga mati, masih ada keponakannya, Dewa Perang Tulang Naga. Bahkan jika Dewa Perang Tulang Naga juga mati, maka ada masih banyak orang kuat yang tidak lebih buruk dari Dewa Perang Tulang Naga. Omi tiba-tiba berkata, Cheng Yu, Ming Cheng, kalian tunggu aku di sini, aku ingin pergi ke dasar laut. Kamu gila, sekarang tiga dewa perang besar di dasar laut bertarung dengan sengit, pertempuran acak setelahnya akan membunuh banyak orang, di level kita. Jika kita tidak beruntung, kita akan mati, kan? Melihat bahwa semua orang mencoba yang terbaik untuk kehabisan. Tidak, masalah ini dimulai karena aku harus pergi dan membujuk mereka. Cheng Yu berkata, Omi, tidak ada gunanya, aku khawatir itu bukan lagi karena kamu. Begitu pertarungan dimulai, segalanya akan menjadi rumit, mereka akan bertarung sampai akhir demi nafas, sekarang kamu masuk, mungkin mereka akan membunuhmu dalam kemarahan, dan tidak ada yang akan mendapatkannya. Sial, jadi aku hanya akan duduk di sini dan menonton. Tidak, aku harus masuk. Omi hendak menyerbu ke dasar laut ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dewa Perang Tiga Mata terbang. Omi, kamu akan mati. Kapten, biarkan aku masuk, aku harus membujuk mereka untuk berhenti. Jangan naif, mereka berkelahi, alasannya bukan hanya karena kamu hanya sumbunya. Dewa Perang Tianling adalah kekuatan baru, dia sebenarnya sangat rapuh di dalam, takut diremehkan. Kata-kata Raja Naga barusan melukai harga diri Dewa Perang Tianling yang rapuh, jadi dia berusaha keras untuk menghancurkan Istana Naga untuk mempertahankan harga dirinya, dan juga untuk memberitahu semua orang bahwa klan Leng mereka tidak boleh diganggu. Dan klan Naga, kekuatan lama, tidak bisa membiarkan kekuatan baru menjadi arogan di Laut Timur. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan untuk membujuk mereka? Semuanya dimulai karena aku, tidak bisakah aku memilih satu secara acak untuk menjadi cucu menantu mereka? Konyol, siapa yang kamu pilih? Jika kamu memilih Dewa Perang Tianling, klan Naga tidak akan berhenti, dan Raja Naga pasti akan menghancurkanmu, karena kamu menyebabkan mereka situasi seperti itu, dan pada akhirnya kamu benar-benar memilih Leng Tianling. Heran Raja Naga tidak menghancurkanmu. Jika Anda memilih Raja Naga, Anda akan mati lebih cepat. Anda tidur dengan cucu Leng Tianling dan menyebabkan dia bertengkar hebat dengan Raja Naga, dan pada akhirnya Anda tetap memilih Raja Naga, Anda akan mati tanpa pemakaman. Menurutmu, tidak mungkin aku bisa menghentikan pertarungan buruk mereka. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi kamu. Dewa Perang Tiga Mata mendengus. Jadi kamu hanya akan membiarkan mereka bertarung. Raja Naga dan keponakannya bekerja sama. Bagaimana jika Dewa Perang Ling terbunuh suatu hari nanti? Jangan khawatir, bagaimanapun juga, dia adalah Dewa Perang Alam Abadi yang terkenal. Jika begitu mudah untuk mati, dia akan mati sejak lama dan akan dipukuli dan dihancurkan dalam daging.
Dan menurut pendapat saya itu mungkin tidak begitu mudah, kekuatan Leng Tianling. Bahkan jika saya berada di masa jaya saya tidak yakin bahwa saya akan dapat mengalahkannya. Omi sedikit santai, setidaknya tidak membunuh pihak manapun. Namun, Omi tertekan lagi, Hong Mengqinya dianggap benar-benar putus asa, dan sekarang dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Bahkan jika mereka menyerang di belakang mereka, Omi tidak dapat memilih salah satu dari mereka lagi. Memilih klan naga, Leng Tianling tidak akan berhenti. Memilih Leng Tianling, klan naga tidak akan berhenti. Tragedi, saya bisa saja menggunakan pesaing mereka untuk mendapatkan 100 tetes Hong Mengqi, tapi sekarang untungnya tidak. Omi tidak bisa menangis. Langganan 2344. Dewa Perang Tianling dan Raja Naga bertarung selama berjam-jam, tetapi pada akhirnya, kedua belah pihak kelelahan dan tidak ada yang diuntungkan. Raja Naga, aku akan menyelesaikan skor ini denganmu nanti. Raja Ras Naga mendengus, kapan saja. Dewa Perang Tianling bergegas keluar dari laut dan langsung melihat Omi di antara kerumunan. Omi, segera kembali ke keluarga Leng. Kalau tidak, aku tidak akan sopan. Raja Klan Naga juga bergegas keluar dan tertawa, dia sudah menjadi cucu menantuku. Dewa Perang Tianling mengamuk, Raja Naga, apakah kamu masih ingin berkelahi? Ayo, siapa yang takut pada siapa? Pada saat ini, Omi berteriak, dua senior, bisakah kita berhenti berdebat? Kalian semua ingin aku menjadi menantumu. Bolehkah aku bertanya apakah kamu telah berkonsultasi denganku? Apakah aku objek untuk diperebutkan dan diperebutkan? Apa yang kamu inginkan, Don Omi? Raja Naga Dao. Aku, Omi, adalah seseorang. Bukan apa-apa, dan itu adalah kebebasanku untuk memilih siapa yang aku inginkan. Tetapi jika aku tidak mau, tidak ada gunanya membawaku pergi darimu. Sekarang, dengarkan, kalian berdua pilihanku adalah. Tunggu, Raja Naga berteriak. Apa? Apalagi yang harus Anda katakan sebelum saya membuat pilihan resmi saya? Silakan, saya akan menganggapnya saat Anda menyelidiki. Omi, syarat yang aku janjikan padamu sebelumnya masih berlaku. Sebaiknya kau pikirkan dulu sebelum memutuskan. Leng Tianling juga berkata, Omi, hal yang sama berlaku untuk saya. Anda sebaiknya memikirkannya sebelum Anda memilih. Omi berkata, bagus, sekarang giliranku untuk berbicara. Leng Lonemun, aku memang telah mencemari kemurniannya, jadi aku pasti akan bertanggung jawab. Selain itu, Cheng Yu, yaitu Aos Karin, kami sudah saling kenal begitu lama, dan dia juga menyukaiku begitu lama, jadi aku juga tidak boleh mengecewakannya. Oleh karena itu, aku telah memutuskan apakah itu Cheng Yu atau Leng Lonemun, aku menginginkan semuanya. Kamu sedang bermimpi. Raja Naga dan Dewa Perang Ling Surgawi hampir meraung pada saat yang bersamaan. Omi berkata, kalau begitu, siapa di antara kalian yang tidak mau? Cepat katakan. Raja Naga Senior, kamu tidak menginginkannya, kan? Kalau begitu, aku akan memilih Leng Leng Yue. Raja Naga mendengus, tidak mungkin membuatku menyerahkannya kepada Leng Leng secara cuma-cuma. Kalau begitu maksudmu adalah kamu setuju. Saya tidak setuju, Anda hanya bisa menjadi anggota klan naga kami. Kata Raja Naga. Omi berkata, maaf, saya tidak bisa melakukan itu. Saya dapat memiliki keduanya sekaligus, mengapa saya harus sendirian? Siapa yang tidak suka memiliki lebih banyak istri? Kamu. Jenggot marah Raja Naga sedang menari. Omi memandang Cheng Yu dan bertanya, Cheng Yu, apakah kamu bersedia menjadi istriku bersama dengan Leng Lonemun? Aku baik-baik saja dengan itu. Bagus kamu tidak punya masalah dengan itu. Jangan khawatir tentang Leng Lonemun di sana, dia baik-baik saja dengan itu. Oh, Cheng Yu memutar matanya. Pada kenyataannya, paruh terakhir kalimatnya bukanlah apakah Leng Guolue memiliki pendapat, tetapi apakah kakeknya memiliki pendapat. Omi berkata kepada Raja Naga, kakek, aku akan memanggil kakek ini dulu, tolong perintahkan tempat di mana aku akan terbiasa tinggal di masa depan. Omi menatap Leng Tianling lagi dan berkata, kakek, aku juga akan menelepon dulu. Leng Tianling tidak mengatakan sepatah kata pun dan terbang, semua orang tidak tahu apa maksudnya. Raja Naga sibuk berteriak, Leng Tianling, apa maksudmu dengan terbang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Apakah kamu tidak setuju dengan cucumu menikahi Omi? Leng Tianling, yang terbang di udara, mendengus, jika saya tidak setuju, Anda bisa mendapatkan Omi sendiri, kan? Anda mau? Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda memilikinya. Jadi, saya setuju. Brengsek, cucumu sangat menyebalkan sehingga dia ingin berbagi suaminya dengan wanita lain. Raja Naga memarahi dengan marah. Leng Tianling menertawakan, bukankah cucumu juga, untuk berbagi seorang pria dengan cucuku, bukankah dia juga menyebalkan? Anda, hahaha. Leng Tianling tertawa terbahak-bahak, lalu meninggalkan pesan, Omi, aku membatasimu untuk cepat kembali ke keluarga Leng dalam waktu sebulan, aku akan memberimu dan Lonemun pernikahan yang berlarut-larut. Ya, kakek. Leng Tianling menghilang ke langit. Raja Naga berteriak, Omi, kembalilah ke istana naga bersamaku sekarang, dan aku akan segera memberimu pernikahan selama berabad-abad. Oh, bagus. Omi tersenyum. Leng Tianling dan Raja Naga sama-sama tertekan di dalam dan tidak mau, tetapi tak satu pun dari mereka ingin merendahkan yang lain. Dan jika ada yang tidak mau lebih dulu, Omi akan sepenuhnya menjadi milik yang lain. Jadi,
Dengan enggan, mereka harus setuju. Orang yang seharusnya paling tertawa saat ini adalah Omi, tapi mereka semua menyetujuinya. Hanya saja karena mereka semua sudah setuju, tidak ada yang tahu apakah masih ada kesempatan 100 tetes Hong Mengki untuk datang. Pasti tidak mungkin mendapatkannya, karena mereka semua menyetujuinya dengan hati yang tercekik. Dewa Perang Tiga Mata berkata kepada Omi, Omi, begitu kamu memulai jalan ini, itu mungkin tidak bermanfaat bagimu, jadi sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Maksud kamu apa? Artinya jelas ada hubungannya dengan Kaisar Abadi. Kaisar Abadi menginginkan pedang naga itu dan ingin putranya menikahi Aubeng. Jika Anda tidak menikahi Aubeng, mungkin Nian King tidak akan membalas dendam pada Anda. Jika Anda melakukannya dan menikahi dua orang sekaligus, pikirkan sendiri apa yang akan dilakukan Nian King. Itu. Omi, kamu sendirian, aku menyarankan kamu untuk tidak kembali ke alam abadi untuk saat ini. Tetap di klan naga dulu. Bahkan jika ada keadaan darurat yang nyata, kamu akan dapat berlari cepat. Terima kasih, Kapten. Dewa Perang Tiga Mata pergi. Sekarang di pengadilan abadi, Kaisar Abadi dan Ibu Abadi dengan senang hati makan buah dan mengobrol. Ibu Abadi bertanya, Kaisar Abadi, bisakah Nian King menikahi Putri Aobao? Kaisar Abadi tersenyum, jangan khawatir, itu akan berhasil, saya sudah tahu akhirnya. Apa kamu yakin? Omong kosong, Nian King menikahi Aoyi tidak ada keraguan sama sekali, meskipun prosesnya memiliki sedikit twist tetapi hasilnya baik-baik saja. Proses memutar apa? Hei, aku tidak akan mengatakan apa-apa, tapi itu hanya sedikit sayang. Begitu Dewa Perang Bermata Tiga pergi, seorang pria terbang dengan marah. Itu adalah putra ke-9 Kaisar Abadi, Nian King. Nian King dengan marah terbang di depan Raja Naga dan berkata, Raja Naga, apa maksudmu? Raja Naga memandang Nian King dan tersenyum, temui Pangeran Nian King. Temui ibumu, apa maksudmu? Bukankah sudah pasti aku akan menjadi menantumu? Dari mana sampah Umi berasal? Raja Naga terkekeh, Pangeran Nianxing, aku baru saja akan memberitahumu tentang ini juga. Ya, aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepadaku. Seperti ini, awalnya memang hampir keputusan internal untukmu, karena dalam kompetisi, kamu meningkatkan pengganda duelmu dan mendaftar 10.000 kali. Kami semua berpikir bahwa kamu pasti akan menjadi nomor 1, bagaimanapun juga itu tidak mungkin. Bagi siapapun untuk melebihi 10.000 kali. Namun, saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada seseorang yang melebihi 10.000 kali, dan dia adalah Omi, yang meningkatkan 5 pedang tertinggi dengan pengganda 390.000 kali. Jadi, saya tidak punya pilihan. Aku harus memilih dia. 2345. Tapi kamu masih harus bertarung dengan Dewa Perang Tianling untuknya, kan? Aku tahu kamu sangat menginginkannya. Pangeran Nian King, Dewa Perang Tianling yang ingin mengambilnya. Tentu saja aku tidak bisa membiarkannya mengambilnya. Ini masalah wajahku, bukan karena aku jarang jadi Omi, kok. Di mana Omi bajingan itu? Biarkan dia keluar. Ini. Pada saat itu, Omi berteriak, aku di sini. Pangeran Nian King segera terbang dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan Omi terlebih dahulu. Pangeran Nian King adalah dewa abadi, khususnya dewa primordial. Karena dia berada di immortal tahap pertama, Omi tentu saja bukan tandingannya. Tampar. Omi hampir mematahkan lehernya karena tamparan itu. Apalagi Pangeran Nian King tidak berhenti, langsung meraih Omi lagi dan menamparkan dada Omi. Bang, tubuh Omi pecah menjadi dua bagian, dan bagian bawah tubuhnya langsung berubah menjadi bubuk, hanya menyisakan dadanya di atas. Ketika Raja Naga melihat ini, dia terkejut, Pangeran, hentikan. Pangeran Nianxing meraih kepala Omi dan berkata, Raja Naga, menantu perempuan yang sudah meninggal, apakah Anda menginginkannya? Pangeran Nianxing, hentikan. Raja Naga berteriak dalam kesulitan. Dia tidak tertekan oleh Omi, tetapi dengan bakat ini akan terlalu buruk jika dia mati seperti ini. Dan saat ini, Omi sudah pingsan sampai mati. Bagaimanapun, dia adalah immortal awal, bagaimana dia bisa menjadi lawan? Nian King mendengus, Raja Naga, sampah ini akan segera mati. Beri aku kata sekarang, siapa menantu perempuanmu? Ini, apakah kamu akan mengatakannya? Ya, baiklah, kataku, kaulah orangnya, tapi maukah kau mengampuni nyawanya? Ya, apakah sampah ini layak untuk hidup? Bang, sebuah telapak tangan menghantam tengkorak Omi. Seluruh tubuh Omi hancur berkeping-keping. Om sudah mati. Ini, Raja Naga merasa sangat kasihan di dalam ini adalah bakat. Zichen. Tidak jauh, Cheng Yu mendesis dan bergegas, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa melihat pecahannya. Tidak, Cheng Yu tiba-tiba merobek langit dan berteriak. Pangeran Nian King memandang ke arah Cheng Yu dan berkata sambil tersenyum, Ao Baba, kamu benar-benar cantik, kamu akan menjadi putriku mulai sekarang, tahu? Omi, Cheng Yu bahkan tidak mau repot-repot mendengarkan apa yang dikatakan Pangeran Nian King. Semuanya tidak percaya bahwa semuanya terjadi begitu cepat, Omi meninggal begitu saja. Pangeran Nian King melihat bahwa Cheng Yu mengabaikannya, dan bergegas dan menjambak rambutnya, berteriak brengsek, pangeran ini berbicara denganmu, kamu bodoh. Cheng Yu menggertakkan giginya dan berkata, kamu bajingan, kamu membunuh Omi, aku belum selesai denganmu.
Setelah mengatakan itu, Cheng Yu segera memilih Yuan Shen untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jangan! Raja Naga berteriak. Tapi, sudah terlambat. Ledakan. Itu seperti bom hidrogen yang meledak. Ah! Raja Naga mendesis. Namun, kematian penghancuran diri Cheng Yu tidak membahayakan Pangeran Nian Qing. Bagaimanapun juga, dia adalah putra Kaisar Abadi, dan perlindungan di tubuhnya terlalu kuat, belum lagi penghancuran diri Cheng Yu yang begitu lemah. Bahkan Raja Naga takut dia tidak akan bisa mematahkan baju besi pelindung di tubuh Pangeran Nian Qing. Rumput. Pangeran Nian Qing dengan marah meludahkan potongan daging di mulutnya. Setelah Cheng Yu menghancurkan dirinya sendiri, potongan-potongan mayatnya ditembakkan ke seluruh tubuhnya, bahkan di mulutnya. Cheng Yu meninggal cukup parah, tetapi Cheng Yu tidak ingin hidup karena Umi sudah mati, sepasang sejoli yang pahit. Ah! Raja Naga mengeluarkan raungan mengerikan. Pangeran Yanxing tidak peduli apakah Raja Naga sedang dalam suasana hati yang buruk atau tidak, dia terbang dan berteriak, "Raja Naga, apakah ini cucumu? Kalian naga tidak akan memberontak, beri aku penjelasan yang jelas, apa yang kamu lakukan?" Berarti, mata Raja Naga merah, persis apa yang harus dikatakan. Ketika Dewa Perang Tulang Naga terbang dan sibuk berkata, "Pangeran Yanxing tenang, ada apa? Saya akan menjelaskan kepada Anda, tolong tenang, ayo pergi minum teh dulu." Dewa Perang Tulang Naga sibuk meminta Pangeran Yanxing pergi, karena dia takut Raja Naga akan kehilangan akal sehatnya. Pangeran Yanxing berkata, "Dewa Perang Tulang Naga, saya tidak akan beristirahat sampai Anda memberi saya penjelasan hari ini. Anda mengatakan bahwa Anda akan menikahi Putri Auscutelaria dengan saya, dan sekarang apa? Orang-orang sudah mati, dan kematian hanyalah upaya untuk menyakitiku." Dewa Perang Tulang Naga berkata, "Pangeran Yanxing, jangan marah, orang yang baru saja mati ketika roh primordial meledakkan dirinya bukanlah Putri Auscutelaria." "Apa? Dia bukan Putri Au Bacanal?" "Ya, wanita tadi. Meskipun dia juga anggota klan nagaku, dia adalah wanita Omi, itu sebabnya dia sangat marah ketika kamu membunuh Omi." "Lalu, bagaimana dengan Putri Aus Cutlebat?" "Hehe, jangan khawatir, setelah sebulan, kami berjanji untuk menikahi Putri Aus Cutelaria denganmu, dan pada saat yang sama, pedang naga yang menyertainya juga akan dipersembahkan." "Hahaha, itu lebih seperti itu. Dalam hal ini aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu atas pelanggaran yang baru saja kamu lakukan. Terima kasih Pangeran atas kemurahan hati Anda. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Kalian bersiap untuk pernikahanku, aku akan datang untuk menyambutmu dalam sebulan." "Tentu saja." Setelah Pangeran Yanxing pergi, seekor naga yang kuat bertanya, "Tulang naga, mengapa kamu berbohong padanya ah? Pergi dulu, Aus Cuttlebone sudah mati, dengan apa kamu akan menikah dengannya?" Dewa Perang Tulang Naga berkata, "Meskipun klan naga kita tidak lemah, itu bahkan tidak dekat jika kita benar-benar ingin melawan surga. Jadi, tidak perlu merobek wajahmu, ada begitu banyak wanita di klan naga kita, temukan siapapun dan dia adalah Auscutelaria. Saya tidak berpikir itu penting siapa Auscutelaria yang sebenarnya, yang penting adalah mas kawinnya asli. Aduh, jika Au Bau yang asli mati, pihak Raja Naga Tua akan patah hati. Aku akan pergi membujuk." Pada saat ini, di tempat Auscutelaria meninggal sebelumnya, Raja Naga Tua berteriak, ini adalah cucu perempuan yang paling dicintainya, jadi dia pergi bersama Omi. Tentu saja, saudara laki-laki Omi, Ming Cheng, juga menangis keras saat ini. Tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari kematian Omi. "So, saudara Tang, saudara minta maaf, saya minta maaf jika saya tidak mengambil sendiri untuk mendaftar untuk Anda tidak akan mati di sini. So, saya minta maaf." Ming Cheng berteriak penuh bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Kematian Omi seperti sebutir debu yang jatuh ke tanah, kecuali Ming Cheng yang menangis seperti laki-laki, orang-orang lainnya sama normalnya dengan melihat semut mati. Ming Cheng hanya bisa pulang duluan, melaporkan ini kepada kakeknya, dan kemudian memberitahu mantan istrinya Dinglan jika perlu. Ming Cheng tidak tahu bahwa Omi masih memiliki kerabat itu, dia hanya mengenal Dinglan. Namun, Ming Cheng takut setelah adiknya Ming Yue mengetahuinya, apakah dia juga akan melakukan hal bodoh seperti Cheng Yu. Di pengadilan abadi kediaman Kaisar Abadi. Melapor ke Kaisar Abadi, Pangeran ke-9 telah kembali. Tidak lama kemudian, Pangeran Nian Qing masuk. "Salam untuk ayah, salam untuk ibu. Nianxing, bagaimana keadaannya? Jangan khawatir, semuanya beres dan meskipun Anda mengalami sedikit perubahan, ternyata baik-baik saja." Ibu peri bertanya, "Pintiran macam apa ayahmu tidak mengatakan tadi?" "Oh, itu bukan masalah besar, hanya saja itu awalnya keputusan internal, tetapi orang yang agak berbakat muncul, Omi, dan Raja Naga menyukai bakat jadi dia memilihnya, dan dia bahkan bertarung dengan Leng Tianling. Namun aku sudah benar-benar menghancurkan Omi itu." "Oh," Kaisar Abadi berkata, "Omi itu, dia muncul sebagai bakat selama kompetisi Dewa Pertempuran Serigala Langit terakhir, dia memang cukup berbakat, tapi sekarang dia sudah mati, sayang sekali dia sangat berbakat." Bab 2346. "Oh, baik untuk mati. Saya tidak suka di hati saya setiap kali saya melihat yang berbakat, dan jika saya bisa, saya benar-benar ingin semua yang berbakat di 3 alam mati." Ibu peri berkata dengan mulut terkatup. Ming Cheng kembali ke rumah. Dengan wajah yang hilang,
Ada apa denganmu? Kakek Minceng melihat pertanyaan yang sibuk itu. Kakek, Omi, dia sudah mati. Apa? Mengapa? Kakek Minceng terkejut. Dibunuh oleh Nian King, putra kaisar abadi. Kakek, ini semua salahku. Jangan biarkan Ming Yue tahu tentang ini untuk saat ini. Aku khawatir Ming Yue tidak akan bisa berpikir jernih dan akan bunuh diri seperti cucu Raja Naga, Ao Beng. Tapi, Ming Yue ada di luar dan mendengar semuanya. Tidak, Ming Yue langsung berteriak. Tapi untungnya, ada orang yang menonton. Dan Ming Yue tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, tetapi mudah untuk membayangkan rasa frustrasi di dalam. Berita tentang kematian Omi menyebar di dunia abadi dalam beberapa bulan. Di klan Ding Changdong diberitahu dan tertawa terbahak-bahak, kematian yang baik, kematian yang baik. Hal yang tidak tahu berterima kasih ini, kematian yang baik. Untungnya dia membatalkan pernikahannya, kalau tidak saya akan takut terlibat olehnya. Seluruh tubuh Dinglan runtuh ketika dia tahu. Putri Nianxi, di sisi lain, duduk tercengang sepanjang hari. Sebenarnya, dia tahu bahwa hari ini akan datang, tetapi tidak pernah berpikir bahwa itu akan datang begitu cepat. Secara keseluruhan, semua orang di alam abadi yang mengenal Omi, semua yang dekat, merasa kasihan pada Omi, dan tentu saja, ada banyak yang bertepuk tangan. Tang Huan juga segera mengetahui berita bahwa Omi telah meninggal dari Tinglan. Tang Huan menangis sepanjang hari dan malam, dan dia ingin pergi dengan Omi. Namun, Tang Huan telah mengikuti Omi jauh-jauh dari alam roh, dan dia benar-benar tidak percaya bahwa Omi telah meninggal begitu saja. Tang Huan harus mengirim berita itu kembali ke Akademi Dewa. Di Akademi Keabadian, Omi memanggil semua anggota keluarganya ke sini. Little Flame berkata, ada apa? Sangat serius. Itu benar, katakan. Tang Huanton menangis, Omi, mati. Aku tidak percaya. Little Flame menghilang. Yan Xinyi bertanya, bisakah Anda lebih spesifik? Apa yang terjadi dengan Windy? Tang Huan memberitahu semua orang apa yang sebenarnya terjadi. Little Fire berkata, saya masih tidak percaya bahwa Brother Chen akan mati dengan mudah, itu pasti bohong. Ya, jika saudara Chen mati dengan mudah, saya khawatir dia sudah mati. Tapi, begitu banyak orang melihat, dia dipukuli oleh Pangeran Nianxing itu, yang bugar. Pangeran Nianxing itu adalah makhluk abadi, tidak ada ruang bagi bawahanku untuk melawan. Tang Huan menangis. Zipupil berkata, percayalah, intuisi saya memberitahu saya bahwa Paman Chen tidak akan mati dengan mudah, jangan sedih secara membabi buta sekarang, mari kita tunggu 10 juta tahun. Jika setelah 10 juta tahun, atau bahkan 100 juta tahun, Chen masih belum ada berita, maka kita akan bertanya-tanya apakah dia sudah mati. Bagaimana dengan itu? Saya setuju. Begitu saja, kerabat Omi bertindak seolah-olah Omi tidak mati dan melakukan apa yang harus mereka lakukan. Pada saat ini, Omi merasa kedinginan. Apa yang salah dengan saya? Di mana saya? Mengapa saya tidak bisa merasakan tubuh saya ada? Aku juga tidak bisa merasakan waktu atau ruang, apakah aku sudah mati? Saat itu, sebuah suara keluar, ayo, jangan jadi omong kosong. Siapa kamu? Omi sibuk bertanya, apakah kamu benar-benar penasaran? Senior, apakah kamu menyelamatkanku? Omong kosong. Aku tidak mati. Tentu saja tidak, tapi bisa dibilang sudah mati. Maksud kamu apa? Memang benar bahwa tubuhmu telah hancur berkeping-keping, dan kamu tidak lagi berada dalam persepsi Kaisar Abadi, yaitu, di 3 alam. Kalau begitu dia belum mati, jadi kenapa kamu bilang aku belum mati? Biar sederhana saja, cermin terbalik telah mengumpulkan semua tubuhmu yang hancur, dan aku membantumu mengatur ulang sekarang. Nak, anggap dirimu beruntung. Mengapa kamu mengatakan itu? Setelah aku membantumu mengatur ulang, tubuhmu tidak lagi sebanding dengan aslinya, karena cermin pembalik mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Singkatnya, cermin pembalik telah benar-benar hancur, dan tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Atas nama cermin pembalik yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Anda, saya menyusun kembali cermin pembalik dan tubuh fisik Anda bersama-sama. Jadi setelah Anda menyusun kembali, akan ada perubahan besar. Ini seperti, tubuh daging Anda ada sejak awal dunia, Kaisar Abadi tidak dapat lagi merasakan keberadaan Anda, juga tidak dapat meramalkan masa depan Anda. Tentu saja, Anda mungkin masih memiliki beberapa dari kekuatan cermin pembalik. Terima kasih senior, bolehkah saya bertanya? Don sibuk bertanya, siapa aku? Aku mantan pemilik cermin terbalik. Itu kamu. Benar, tapi kau sudah mati, bukan? Ya, aku mati, tapi aku mati dan tidak mati, itu sama saja, aku sudah melampaui hidup dan mati. Mati sama dengan hidup dan hidup sama dengan mati, tidak ada konsep hidup dan mati dalam diriku, apakah kamu mengerti? Saya tidak mengerti. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti, kamu tidak perlu mengerti. Senior, apakah ada tempat yang lebih tinggi dari 3 alam? Tanya Don Zimmer. Kenapa kamu bertanya? Karena cermin penggulingan mengatakan sebelumnya bahwa ketika langit dan bumi pertama kali dimulai, ada 10 orang di kelompok paling awal, dan Kaisar Abadi hanyalah yang paling bodoh. Jadi bagaimana dengan 9 lainnya? Kemana mereka semua pergi? Jadi aku meragukan itu. Tebakanmu benar, memang ada ruang di luar 3 alam. Kamu bisa membayangkannya sebagai ruang dewa.
Namun, ruang dewa bukanlah ruang nyata, itu ruang konseptual, dan ruang dewa bisa dikatakan ada atau tidak karena tidak banyak orang yang bisa merasakan God Space. Anda juga bisa menafsirkannya seperti itu, Tuhan, tidak banyak dari mereka juga. Tidak ada ruang dewa. Tidak, ketiga alam itu sudah merupakan alam tertinggi, kecuali tentu saja, bahkan saya belum tahu di mana mereka berada, maka saya tidak tahu, setidaknya dengan pengetahuan saya saat ini, tidak ada alam yang lebih tinggi. Senior, apakah kamu dewa sekarang? Tidak cukup, hitunglah setengah. Saya secara permanen terkurung di tempat ini di mana tidak ada waktu, tidak ada ruang, tidak ada jarak, dan saya katakan saya sudah mati tetapi saya masih hidup. Oh, semua orang mati muncul di sini. Secara teori, ya, apa, kamu ingin mencari kerabatmu? Ya, haha, ya, semua makhluk hidup di tiga alam, bahkan jika seekor semut mati, akan muncul di sini. Kamu dapat menganggap tempat ini sebagai ruang tanpa tiga, atau tumpukan sampah. Senior, kapan kamu akan mengatur ulang tubuhku? Bagaimana kamu akan mengirimku kembali setelah reorganisasi? Sangat mudah untuk mengirim mereka kembali, mengobrak-abrik ruang yang tidak memiliki waktu, ruang, jarak, ini adalah tiga dunia. Bahkan kerabat Anda yang sudah meninggal, jika Anda mau, saya dapat membantu Anda menemukan mereka, bahkan membantu Anda mengatur ulang tubuh mereka. Dan mengirim mereka kembali, semuanya, sesederhana itu. 2347. Betulkah? Tentu saja itu benar, tidak ada waktu atau ruang di sini, tidak peduli berapa lama kerabatmu yang sudah meninggal, seolah-olah mereka baru saja mati. Ah, senior, bisakah kamu membantuku? Hahaha, secara teori itu mungkin. Saya pikir Anda mengatakan itu sederhana. Sederhana saja, tetapi, kerabatmu yang sudah mati itu, mereka tidak memiliki tubuh fisika, bahkan jika kamu mengirim mereka kembali, mereka masih roh undead. Roh undead tidak bisa bertahan lama di tiga alam. Dan setelah waktu yang lama, mereka kembali ke sini lagi. Kecuali Anda menyiapkan tubuh daging untuk mereka. Ambil mayatnya. Tidak mengambil daging hampir sama dengan menggantikan orang lain. Selain itu, mengambil membutuhkan keterampilan sendiri, dan kerabat Anda itu mungkin tidak memiliki keterampilan untuk mengambil daging. Lalu tubuh daging apa yang kamu bicarakan? Aku bisa mengajarimu metode pemurnian tubuh. Setelah itu, kamu bisa menggunakan akar teratai untuk membuat tubuh akar teratai, sehingga dapat dibangkitkan. Tetapi akar teratai sangat rapuh, dan tubuh seperti itu tidak akan bertahan lama. Selain itu, tidak semua orang bisa melakukannya. Saya punya di sini. Kebetulan saya memiliki metode pemurnian tubuh akar teratai, terserah Anda untuk mempraktikkannya. Oh, itu memang cukup merepotkan. Jadi, kamu sebaiknya tidak memikirkan masalah itu untuk saat ini. Kamu masih merepotkan bahkan jika kamu telah berlatih metode pemurnian tubuh pelet teratai. Dagingmu terlalu rapuh, jadi kamu sebaiknya meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Terima kasih senior. Baiklah, tubuh dagingmu telah berhasil ditata ulang. Untungnya cermin pembalik menyelamatkanmu, jika tidak kamu pasti sudah mati. Aku tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Omi bertanya-tanya, mengapa kamu mengatakan itu? Cermin pembalik benar-benar hancur, jadi Anda telah kehilangan senjata ilahi yang kuat jika Anda ingin berkeliaran di tiga alam. Tanpa senjata ilahi yang kuat, sulit bagi Anda untuk benar-benar bangkit, terutama Niantian, si idiot itu, dan dia sering melumpuhkan para jenius. Namun, jangan frustrasi, saya mengintegrasikan cermin terbalik ke dalam tubuh Anda, dan tubuh Anda, setidaknya, memiliki beberapa bahan dari cermin, sehingga Niantian tidak dapat lagi merasakan Anda. Jika Anda bersembunyi, dia tidak akan pernah bisa menemukanmu, dan dia tidak akan bisa berspekulasi tentang masa depanmu, yang berarti masa depanmu akan memiliki kemungkinan tak terbatas, dan nasibmu akhirnya tidak lagi ditentukan oleh surga. Dalam hal itu hal baik lainnya. Ada untung dan rugi, saya kira. Omi berkata, jadi, ketika saya kembali ke tiga alam, saya masih memiliki kekuatan asli saya, dan saya pikir saya setidaknya bisa mendominasi dunia setelah saya kembali. Pemilik asli dari Overturning Mirror tertawa, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya membantumu mengatur ulang tubuhmu, dan tubuhmu hanya memasukkan potongan-potongan dari Overturning Mirror, apa yang terjadi setelah itu akan tergantung padamu, aku tidak memberimu kekuatan apapun, selain itu, aku bahkan tidak tahu apakah aku mati atau hidup sendiri sekarang. Kamu, jangan terlalu memikirkannya, setelah kembali, bagaimana keadaanmu, atau bagaimana keadaanmu, satu-satunya perbedaan adalah tubuh Anda berbeda. Cara memahami masa depan Anda harus bekerja lebih keras sendiri. Terima kasih senior. Saat ini, Omi tidak bisa merasakan tubuhnya, tidak bisa merasakan waktu, ruang, atau jarak. Baiklah, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi, kamu bisa segera kembali jika perlu. Omi bertanya, senior, bukankah kamu mengatakan kamu bisa menemukan kerabatku, aku belum bisa menghidupkan mereka kembali, tetapi bisakah aku berbicara dengan mereka? Tidak masalah, siapa yang ingin Anda lihat, pikirkan dan saya akan membantu Anda menemukannya. Bagus. Ingat, sampai 6 atau 7 sekaligus, di luar itu, saya khawatir itu tidak akurat. Dipahami.
Omi segera membayangkan Liu Xiangyun dalam pikirannya, serta Li Xuaner, Su Meiqian, Song Yuer, dan Sang Guanrou. Baiklah, mereka muncul, tepat di depan Anda. Hitung keberuntungan Anda. Mereka tidak memasuki kehidupan berikutnya. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan ditemukan di sini. Anda dapat berbicara sekarang. Telinga Omi berdenging. Omi mencoba memanggil Xiangyun, Xuaner, Meiqian, Zhu. Apakah kamu mendengarku? Ah, Omi, apakah itu kamu? Yang pertama mengeluarkan suara adalah Su Meiqian. Ya, Mei Chin, apa kabar? Kata Omi bersemangat. Hanya saja, Omi tidak bisa melihat pihak lain sama sekali. Dia hanya bisa merasakan fluktuasi jiwa mereka. Omi, di mana kamu? Bagaimana kamu muncul di sini juga? Su Meiqian berteriak. Saya tepat di depan Anda, tetapi Anda tidak dapat melihat saya. Saya juga tidak dapat melihat Anda. Ini adalah ruang 3 tidak ada. Liu Xiangyun juga menangis. Sayang, apakah kamu mati juga? Mengapa? Kamu seharusnya tidak datang ke sini bersama kami sepagi ini. Omi tertawa. Tidak, ini adalah 3 tanpa ruang. Tanpa waktu, tanpa ruang. Jadi kalian semua merasa seperti baru saja mati. Tetapi sebenarnya, kalian telah mati selama jutaan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan dunia kita, saat ini, telah mati. Karena, saya telah menghabiskan jutaan tahun di dunia abadi. Ah, begitukah? Aku merasa seperti baru saja mati. Aku berada di masa besarku. Aku baru hidup 140 tahun dan kemudian aku pergi. Dan aku masih merasa seperti kamu. Menangis di samping tempat tidurku. Kata Kai Lili. Ya, saya sangat sedih ketika Anda meninggal di waktu besar Anda. Saya mengirim Anda pergi satu persatu. Anda bisa membayangkan rasa sakit saya. Sampai seluruh tubuh saya hancur setelah yang terakhir pergi. Tapi itu sudah sangat lama sekali. Untuk saya, apakah sudah selama itu, Su Chen? Untuk waktu yang sangat lama, sangat lama. Apa yang terjadi padamu setelah itu, dunia peri yang kamu bicarakan? Apakah benar-benar ada dunia peri? Tentu saja ada 3 alam semesta, alam fana, alam spiritual, dan alam abadi. Dunia yang kau dan aku temui adalah alam fana. Aku menggunakan seni bela diri untuk memasuki dunia di alam semesta. Alam fana, dan akhirnya saya melangkah ke dalam kehampaan dan memasuki alam roh. Dan di alam roh, saya mengolah dan memurnikan tubuh saya, dan akhirnya saya menjadi abadi lagi dan memasuki alam abadi. Wow, rasanya sangat menyenangkan. Li Xuaner berkata dengan kaget. Omi, kamu benar-benar luar biasa. Kami sangat memujamu. Kamu layak menjadi suami kami. Su Meiqian dengan bangga berkata, hanya dengan mendengarkan kata-kata Omi, dia bisa membayangkan betapa menakjubkan perjalanan yang dilalui Omi. Hei, sekarang aku di dunia abadi. Aku sudah menjadi Taisyan. Hanya saja, aku dibunuh oleh seorang pengkhianat. Siapa yang membunuhmu? Komandan tertinggi dari 3 alam, Kaisar Abadi. Dia memiliki seorang putra bernama Nian King. Dialah yang membunuhku. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu mati selamanya, seperti kami? Omi tersenyum, jangan khawatir. Untungnya saya beruntung. Saya kebetulan mendapatkan cermin yang pecah sebelumnya, yang disebut cermin pembalik surga. Cermin pembalik surga ini adalah dari awal dunia. Nian King menghancurkan tubuh saya berkeping-keping. Cermin surga yang berbalik rela mengorbankan dirinya dan mengumpulkan potongan-potongan dagingku, dan memasuki ruang 3 ketiadaan. Secara kebetulan, saya bertemu dengan mantan pemilik cermin berputar surga. Dia adalah pembangkit tenaga listrik ilahi. Dia membantu saya mengatur kembali daging saya dan berjanji untuk mengirimku kembali ke 3 alam. Jadi aku tidak mati. Bersambung.